Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Baik, kita berjumpa lagi, terutama para siswa kelas 7. Kita sampai kepada materi yang baru. Mungkin di SD belum, yaitu apa? Bentuk aljabar. Jadi operasi bentuk aljabar, apa itu namanya? Koefisien, apa variabel, apa konstanta. Kemudian bagaimana mengoperasikan penjumlahan pengurangan suku-suku yang sejenis. Baik, mari kita ikuti tetap di channel Amir Matika SHK. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7 terutama dan Bapak Ibu guru, semua pemerhati matematika, berjumpa lagi setelah kita menjalani penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, kita lanjutkan materi setelah penilaian tengah semester. Kita lanjutkan yaitu operasi bentuk aljabar. Para siswa sekalian, pada gambar foto ini adalah tokoh matematika, namanya Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ya, dia hidup dari tahun 780 hingga 850 Masehi. Dia juga disebut Bapak Aljabar karena dia yang menemukan ini, dan begitu besar pengaruhnya dalam bidang aljabar, maka dijuluki Bapak Aljabar. Baik anak sekalian, barangkali ini adalah materi yang baru bagi kalian kelas 7 ya. Apa itu aljabar? Ya, sekarang kita perhatikan dulu mengenal bentuk aljabar itu apa. Ya, kita lihat pada gambar ini 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi dalam kardus ini isinya buku-buku, tapi jumlahnya berapa belum tahu, banyaknya buku dalam kardus. Maka kalau kita nyatakan sesuatu yang belum tahu, nah kita nyatakan, kita simpulkan dengan X ya. Jadi X menyatakan banyaknya buku dalam kardus, maka pada gambar ini 2 kardus buku kita bisa nyatakan dengan 2X ya, karena X itu menyatakan banyaknya buku dalam 1 kardus. Nah, kalau 2 kardus berarti 2X. Sedangkan 3 ini menyatakan banyaknya 3 buku ini ya, 3. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Baik, kemudian unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, ini 2X plus 3. 2X ini disebut suku, 3 ini juga suku. Antara suku satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda operasi jumlah atau kurang ya, kebetulan ini contohnya penjumlahan. Nah, maka pemisahnya ini memisahkan antara 2 suku ya, dipisahkan. 2X ini 1 suku, 3X ini 1 suku, maka 2X ditambah 3 ini merupakan suku 2 dari bentuk aljabar. Nah, kemudian 2X sendiri terdiri dari 2 dan X. 2 itu namanya koefisien, besaran yang melekat pada variabel. X dinamakan variabel ya, variabel yang sesuatu yang belum diketahui nilainya, malah disimbolkan dengan huruf. Bisa X, bisa Y, bisa huruf yang lain ya. Sedangkan 2 ini disebut koefisiennya. Sedangkan 3 ini disebut konstanta atau nilai tetap, karena dia tidak bergantung pada variabel. Kalau variabel nilainya bisa berubah-ubah. Nah, sedangkan 3 ini suatu nilai yang tetap, tidak terpengaruh, maka yang disebut dengan konstanta. Dan penjumlahan ini operatornya ya, operasinya. Baik, sekarang kita
pahami lagi biar lebih jelas ya. Ini ada beberapa bentuk aljabar, saya berikan 4 contoh. Yang paling atas X dikurangi 3Y plus 2. Maka dari bentuk ini variabelnya adalah X dan Z. Nah ini variabelnya X dan Z. Koefisiennya apa? Nah, koefisiennya ini 1, koefisien dari X 1, koefisien dari Y negatif 3. Maka 1 dan negatif 3. Sedangkan konstantanya adalah 2 ya, tidak ada variabelnya 2. Contoh yang kedua, 4X dikurangi Y dikurangi 6, maka variabelnya sama X dan Y. Sedangkan koefisiennya, koefisien dari X adalah 4, koefisien dari Y nya negatif 1 ya, negatif 1. 1 Y kan cukup ditulis dengan Y. Nah, karena ini tandanya negatif berarti negatif 1. Sedangkan konstantanya adalah negatif 6. Baik, contoh yang ketiga, 2P ditambah 5Q, berarti variabelnya adalah P dan Q ya, ini sebagai variabelnya. Sedangkan koefisiennya adalah 2 dan 5. 2 ini koefisien dari P, 5 koefisien dari Q. Konstantanya enggak ada, berarti 0 ya, tidak ada konstantanya 0 ya, tidak ada. Kemudian contoh yang keempat, 7X kuadrat ditambah 9X dikurangi 15. Variabelnya X, bukan X dengan X kuadrat, variabelnya ya X ya. Sedangkan kuadrat ini adalah pangkat dari variabel. Nah, variabelnya sama yaitu X. Sedangkan koefisiennya 7 dan 9. 7 ini koefisien dari X kuadrat, 9 itu koefisien dari X. Konstantanya negatif 15. Nah ini unsur-unsur bentuk aljabar yang mesti dipahami dulu. Oke, bisa kita lanjutkan. Ya, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, tapi ada syaratnya bahwa penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ya, ingat, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar syaratnya ada suku-sukunya harus sejenis. Kalau tidak sejenis tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurangi. Nah, suku yang sejenis itu yang bagaimana? Nah, syarat suku yang sejenis itu variabelnya sama. Nah, variabelnya harus sama. Kalau X dengan X, kalau Y dengan Y, kalau X kuadrat dengan X kuadrat, kalau AB dengan AB, itu variabelnya sama. Dan juga pangkat variabelnya juga sama. Kalau X dengan X kuadrat itu tidak sejenis, walaupun sama variabelnya tapi pangkatnya tidak sama. Baik, untuk memahami suku sejenis kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ini ya, kita lihat yang sejenis dengan 5X kuadrat, kita lihat ya, yang ini X kuadrat, mana yang lain X kuadratnya? Oh ini. Nah, ini sejenis, sama-sama X kuadrat, yaitu 5X dan 3X kuadrat. Maka bisa dituliskan 5X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Nah, ini sejenis, ini bisa dijumlahkan. Nah, kemudian yang lain, nah ini XY sejenis dengan ini XY, sama-sama ya, variabelnya sama XY, yaitu 7XY. Kemudian yang satunya negatif 5XY. Nah, ini sejenis karena variabelnya sama, sehingga ini andaikan ini dikurangkan boleh 7XY dikurangi 5XY 2XY, itu kalau dikurangkan. Nah, ini bisa karena sejenis. Oke, untuk lebih memahamkan saya berikan contoh lagi. Lihat tabel ini. Ini bentuk aljabarnya, ini suku yang sejenis ya, dari 15X dengan 7X. Nah, ini sama variabelnya sejenis. Kemudian yang 9Y dengan 3Y ini sejenis karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Yang contoh kedua juga 22X ini negatif 6X. Nah, ini sejenis. Sedangkan yang 12Y sejenis dengan negatif 9Y. Ya, variabelnya sama. Oke, bisa ya dipahami suku yang sejenis. Itu syaratnya nanti untuk bisa menjumlahkan
atau mengurangkan dua suku dalam bentuk aljabar. Baik, kita contohkan menyederhanakan bentuk aljabar dulu. Contoh yang pertama, 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat p kuadrat. Nah, tadi bisa disederhanakan, dijumlah atau dikurang harus sejenis. Nah, ini x kuadrat sejenis, maka ini bisa disederhanakan. 6 dikurangi 3 hasilnya 3, variabelnya x kuadrat, jadi 3x kuadrat. Kemudian yang suku belakang ini tidak sejenis dengan ini, maka ini tidak bisa dikurangkan ya, karena ini x kuadrat ada p kuadratnya, tidak sejenis, berarti ini sudah paling sederhana ya, bentuk sudah paling sederhana. Kemudian contoh yang kedua, 5a kuadrat dikurangi 6ab ditambah 3a kuadrat ya, 5a kuadrat dikurangi 6ab ditambah 3a kuadrat dikurangi 4ab. Nah, kita yang sejenis mana dulu? Oh, 5a kuadrat dengan 3a kuadrat sama-sama a kuadrat, sedangkan yang ab ini juga ab. Nah, ini sejenis, maka bisa disederhanakan. 5 ini ditambah 3 jadinya 8, variabelnya a kuadrat, sedangkan ini negatif 6, ini negatif 4 jadinya negatif 10, variabelnya ab. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. 4p kuadrat plus 7p dikurangi 3p kuadrat dikurangi 6p ya, kita sederhanakan ya, ini yang sejenis p kuadrat 4 dikurangi 3 sehingga 1p kuadrat. Nah, 1 nggak usah ditulis, variabelnya p kuadrat. Kemudian 7p sejenis dengan negatif 6p. Nah, ini bisa 7p dikurangi 6p, 7 dikurangi 6 1p, maka ditulis dengan plus 1p. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian contoh yang keempat, 6p ditambah 5pq dikurangi 2q dikurangi 4p ditambah 3pq dikurangi 7q. Nah, kita cari yang sejenis. Nah, 6p sejenis dengan negatif 4p, maka 6 dikurangi 4, 2, variabelnya p ya, gitu. Kemudian 5pq sejenis dengan 3pq. Nah, ini plus 5, ini plus 3 jadinya plus 8 ya, 8 variabelnya pq. Sedangkan negatif 2q itu sejenis dengan negatif 7q, variabelnya sama ya, sehingga negatif 2 negatif 7 sehingga negatif 9q. Baik, untuk selanjutnya contoh yang kelima. Nah, kalau ada kurung ini maka harus dihilangkan kurungnya. Caranya dikalikan dengan yang dalam kurung ya, kita kalikan dulu. 4 kali x itu 4x, kemudian 4 kali 3y itu adalah 12y. Ini juga 3 kali x 3x, kemudian 3 kali negatif 4y itu adalah negatif ya, positif kali negatif, negatif 3 kali 4 12, jadi 12y. Nah, kalau sudah demikian, yang sejenis kita sederhanakan, suku yang sejenis 4x dengan 3x, 4 ditambah 3 7x, sedangkan y ini 12y dengan negatif 12y, nah, 0, sehingga 7x ditambah 0 hasilnya adalah 7x, maka sederhananya adalah 7x. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, ini agak panjang ya, agak panjang. Nah, kita lihat ini ada kurungnya. Nah, seperti tadi kurung harus dihilangkan dulu, artinya di luar kurung ini dikalikan dengan yang di dalam kurung. Oke, penyelesaiannya kita lihat, yang depan kita tulis dulu sama, kita menghilangkan kurung tadi dikalikan ya, suku yang di luar kurung, negatif 5x kali 1, negatif kali positif negatif ya, 5x kali 1 5x, negatif kali positif negatif ya,
kemudian 5x kali 2y, 5 kali 2 10, x kali y, xy. Nah, kalau sudah seperti ini dan tidak ada kurungnya, kita kumpulkan yang sejenis ya, suku yang sejenis. Nah, ini x kuadrat dikumpulkan dengan suku jenis yaitu x kuadrat ini, sedangkan negatif 6x ini sejenis dengan negatif 5x ini. Nah, kemudian yang ini xy ya, 2xy sejenis dengan negatif 10xy. 4y kuadrat ini sejenis dengan negatif 3y kuadrat. Nah, kalau sudah yang sejenis ini dikumpulkan, kita mudah menghitungnya. 3x kuadrat tambah 1x kuadrat, 4x kuadrat. Ini negatif 6, ini negatif 5. Nah, jadi negatif 11, variabelnya adalah x. Kemudian yang xy ini 2 dikurangi 10, negatif 8, variabelnya xy. Dan yang paling belakang ini 4, ini negatif 3, 4 dikurangi 3, 1 z kuadrat variabelnya. Ini adalah bentuk paling sederhana. Itu tidak ada yang sejenis ya, tidak bisa disederhanakan, paling sederhana ini. Baik, begitu ya mengerjakan bentuk aljabar. Untuk selanjutnya penjumlahan dan pengurangan, kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Contoh penjumlahan, tentukan penjumlahan 5A dikurangi 5B ditambah C dengan 2A dikurangi 4C ditambah 7B. Baik, kita jumlahkan. Ini yang depan ditambah yang belakang. Caranya kita kumpulkan yang sejenis. 3A sejenis dengan 2A ya, 3A dengan 2A, yang B nanti dengan yang B, negatif 5B dengan 7B, sedangkan C yang ini sejenis dengan min 4C. Kalau sudah, tinggal kita operasikan. 3 ditambah 2 5, jadi 5A. Ini min 5 ditambah 7 plus 2, variabelnya B. Sini 1C dikurangi 4C, negatif 3C. Jadi hasil akhirnya begitu. Oke, contoh yang kedua. Ini untuk penjumlahan contoh yang kedua. Jika A sama dengan 5x ditambah 4y dikurangi 1 dan B sama dengan 2x dikurangi 3y dikurangi 9, tentukan A ditambah B. Oke, penyelesaiannya ya. A ditambah B berarti 5x ditambah 4y min 1 ini ditambah dengan B nya 2x dikurangi 3y min 9. Setelah itu langkah berikutnya kita kumpulkan yang sejenis 5x dengan 2x, sedangkan 4y dengan negatif 3y, sedangkan min 1 dengan negatif 9. 5x ditambah 2x itu 7x kan, karena sama variabelnya, sedangkan 4y dikurangi 3y 1y, kemudian negatif 1 dikurangi 9, nah, negatif 10. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan cara penjumlahan susun. Nah, kita coba dengan penjumlahan susun. Ini A nya, B nya ini kita jumlahkan susun ya. Ini variabelnya sama lah ini. Nah, kita jumlahkan. A ditambah B sama dengan 5 ditambah 2 7, dan variabelnya X. 4 ditambah negatif 3 positif 1 ya, variabelnya Y. Negatif 1 ditambah negatif 9 negatif 10. Kita perhatikan hasilnya sama, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau penjumlahan sudah bisa kita pahami, dengan cara yang sama kita bisa untuk menghitung pengurangannya. Contoh, tentukan hasil pengurangan 3A dikurangi 5B plus C oleh 2A dikurangi 4B ditambah 7C. Perhatikan, ini hati-hati di sini penghubungnya. Kalau oleh berarti yang depan ini dikurangi yang belakang. Nah, karena oleh yang mengurangi berarti yang belakang. Jadi penyelesaiannya yang depan 3A dikurangi 5B ditambah C dikurangi yang belakang 2A min 4B ditambah
7C. Hati-hati dalam pengurangan, ini sering banyak kesalahan ya. Kita kurungnya kita hilangkan dulu, yang depan, yang belakang hati-hati, ini dikurangi semua yang dalam kurung, jadi ini dikurangi 2A ya. Kemudian dikurangi negatif jadi plus ya, hati-hati ini, kalau tidak hati-hati ini tandanya keliru ya. Ya, dikurangi negatif 4B jadi plus 4B, dikurangi 7C ya, berarti dikurangi 7C atau min 7C. Langkah berikutnya kita suku-suku yang sejenis, 3A sejenis dengan negatif 2A, min 5B sejenis dengan 4B, C sejenis dengan negatif 7C, sehingga 3A dikurangi 2A 1A, negatif 5B ditambah 4B negatif 1B, C dikurangi 7C negatif 6C. Begitu ya pengurangan contoh pertama. Contoh yang kedua untuk pengurangan ya, saya ulang. Tentukan hasil pengurangan 5X plus 4Y dikurangi 1 dari 2X dikurangi 3Z min 9. Ingat kata ini, pengurangan dari. Nah, kalau di sini pengurangan dari berarti yang dikurangi itu yang belakang, jangan kebalik. Jadi yang belakang dikurangi yang depan, sehingga penyelesaiannya 2X min 3Y min 9 dikurangi 5X plus 4Y dikurangi 1. Seperti tadi kita hilangkan kurungnya yang depan, nah yang hati-hati yang belakang ya, dikurangi 5X sehingga ini min 5X dikurangi 4Y ya, dikurangi 4Y dikurangi negatif 1 jadi plus 1. Nah, kalau ini sudah benar tinggal mengumpulkan yang sejenis 2X sejenis dengan negatif 5X, negatif 3Y sejenis dengan negatif 4Y, negatif 9 sejenis dengan 1. Sehingga kita hitung 2 dikurangi 5 negatif 3, variabelnya X berarti negatif 3X. Kemudian negatif 3Z dikurangi negatif 4Z negatif 7Z, negatif 9 ditambah 1 negatif 8. Begitu. Apa bisa dengan cara susun? Bisa. Kita kalau dengan cara susun begini ya, yang dikurangi 2X min 3Y min 9 ini, kemudian ini ditaruh di bawahnya 5X plus 4Y min 1, kita kurangkan ya. 2X dikurangi 5X negatif 3X, negatif 3 dikurangi 4 jadi negatif 7, variabelnya Y, negatif 9 dikurangi min berarti ditambah ya, ditambah 1 sehingga masih negatif 8. Hasilnya sama kan? Nah, mungkin kalau ya bisa terbiasa dengan susun lebih cepat gitu ya. Yang penting hati-hati tandanya. Baik, untuk selanjutnya tugasnya anak-anak, saya berikan tugas yang nomor 1 ini tentang penjumlahan bentuk aljabar. Silahkan dikerjakan. Kalau prinsipnya tadi suku yang sejenis yang bisa dijumlahkan ya. Silahkan mau cara susun atau mendatar silahkan bebas. Kemudian yang nomor 2 kurangkanlah. Nah ini hati-hati, pesan saya, kalau kurangkan ini dengan berarti yang dikurangi yang depan ya, dengan atau oleh. Sedangkan kalau pakai penghubung dari ini berarti yang dikurangi yang belakang ini, yang dikurangi yang belakang, sedangkan yang nomor A itu yang depan yang dikurangi belakang. Itu yang perlu diingat ya. Harus ketelitian, banyak kesalahan itu pada operasi pengurangan. Kalau penjumlahan banyak yang sudah benar biasanya. Kemudian yang tugas 3 ya, ini ada 4 gambar bangun datar ya. Silahkan dihitung kelilingnya dalam bentuk aljabar ya, keliling dari 4 bangunan itu. Kemudian kalau sudah dari 4 gambar tersebut, manakah yang paling panjang kelilingnya dari 4 gambar ini? Oke, terima kasih, selamat mencoba. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang, yaitu masih dalam
materi bentuk aljabar, yaitu operasi pembagian dan perkalian dan juga aplikasinya, termasuk menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Kita tunggu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.